Dalam cerita satu paragraf berjudul On Exactitude in Science, George Louis Borges membayangkan sebuah kerajaan dengan kartografi telah mencapai ilmu pasti. Ia membayangkan peta dengan skala yang sama dengan kerajaan tersebut saja sudah cukup. Namun sekitar tahun 1450-an, Fra Mauro, seorang biarawan Camaldolite dan kartografer di Venesia, membuat sebuah terobosan. Ia membuat sebuah peta dunia kecil bernama Mappamundi. Ukuran peta dunia ini tidak terlalu besar, dengan diameter hanya 196 cm. Walau kecil, dampak dan signifikansinya sebagai jembatan antara pemikiran abad pertengahan dan Renaissance jelas menyaingi peta yang dibayangkan Borges. Mappamundi, yang secara harfiah berarti peta dunia, dianggap sebagai salah satu keajaiban Venesia dengan reputasi yang mencapai tanah suci. Peta dunia ini adalah planisfer melingkar yang digambar pada 4 lembar perkamen, dipasang pada 3 panel poplar, dan diperkuat dengan ring vertikal. Peta Fra Mauro dicat dengan warna merah, emas, dan biru yang kaya. Pigmen terakhir ini diperoleh dari lapis lazuli langka yang diimpor dari tambang di Afghanistan. Di sudut-sudut peta terdapat 4 bola yang menunjukkan dunia langit dan sublunar, 4 elemen bumi, udara, api, dan air, dan iluminasi Taman Eden karya Leonardo Bellini. Jepang muncul di sini untuk pertama kalinya di peta barat. Dan bertentangan dengan tradisi Ptolemeus, hal ini juga menunjukkan bahwa pelayaran mengelilingi Afrika dapat dilakukan, yang menandai perjalanan Eropa pertama mengelilingi Tanjung Harapan oleh penjelajah Portugis Bartolomeu Dias pada tahun 1488. NASA menyebut peta bersejarah itu menakjubkan dalam hal keakuratannya. Peta abad pertengahan seperti Hereford Mappamundi biasanya berorientasi ke timur di bagian atas, karena di sanalah diperkirakan Taman Eden berada. Fra Mauro bagaimanapun memilih untuk mengarahkan pandangannya ke selatan. Mungkin mengikuti ahli geografi Muslim seperti Muhammad ibn Muhammad al-Idrisi. Menariknya, Taman Eden ditempatkan di luar ruang geografis dan Yerusalem tidak lagi menjadi pusatnya, meski masih ditandai dengan bunga mawar. Hampir 3.000 nama tempat dan deskripsinya ditulis dalam bahasa Venesia, bukan bahasa Latin. Pada saat yang sama, meskipun peta Fra Mauro merupakan penyimpangan dari masa lalu, peta itu juga mempertahankan jejak pandangan dunia Kristen abad pertengahan. Misalnya, yang termasuk dalam peta ini adalah kerajaan orang Majus, kerajaan Prester John, dan makam Adam. Planisfer melingkar itu juga mengikuti skema Theo abad pertengahan. Pertama kali dijelaskan oleh Isidore dari Seville, dengan Asia menempati separuh atas lingkaran, dan Eropa serta Afrika masing-masing menempati 2/4 terbawah. Di sekeliling lingkaran terdapat banyak pulau, di luarnya terdapat laut gelap, di mana hanya kapal karam dan kemalangan yang menunggu. Fra Mauro meninggal beberapa waktu sebelum tanggal 20 Oktober 1459. Hingga tahun 1748, diyakini bahwa Mappamundi adalah salinan peta Marco Polo yang hilang. Barulah setelah itu orang-orang tahu bahwa peta dunia itu adalah buatan Fra Mauro. Pada tahun 1811, dokumen asli peta dunia Mappamundi ini dipindahkan dari biara Fra Mauro di San Michel ke Biblioteca Nazionale Marciana. Pemindahan ini dilakukan menyusul penindasan terhadap ordo keagamaan di era Napoleon, yang masih dapat dilihat hingga saat ini. 2 edisi digital dari peta dunia Mappamundi ini juga telah diproduksi oleh Museo Galileo dan proyek Engineering Historical Memory. Dari versi digital inilah pembaca dapat melihat sekilas sejarah kartografi atau peta dunia yang menarik.